Bismillah. Baik, sudah Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik, yang saya hormati seluruh pengurus DKM dan juga ketua panitia Masjid Ruhama, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ruhama, dan semua adik-adik, mudah-mudahan senantiasa bersamai dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan peran kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Dan itu buktinya adalah bahwa Allah sampaikan usia kita untuk masuk di tahun baru Hijriah 1447. Dan sebagai orang beriman mestinya kita melihat kenikmatan ini dengan kacamata orang beriman juga, bahwa Allah sampaikan usia kita sampai pada malam hari ini di tahun baru untuk Hijriah. Maka itu tandanya adalah bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan apa yang kurang di tahun sebelumnya, untuk melengkapi apa yang masih banyak kekhilafan di tahun sebelumnya, dan untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi di tahun ini ya dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kita itu di dalam tradisi keilmuan Islam, kita itu diajari ya bahwa kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu masih rugi hitungannya ya. Jadi kita diajari oleh tradisi Islam untuk melihat bahwa diri kita itu sama versinya dengan hari kemarin, itu saja kita itu masih dianggap rugi ya. Sehingga kita dituntut ya bahwa di tahun ini dan dimulai dari malam hari ini kita mesti menjadi versi hamba Allah yang lebih baik lagi dari versi-versi tahun sebelumnya. Baik, seluruh sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahmi ilmu di Masjid Ruhama, bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Dan malam hari ini sebagaimana tema yang diberikan kepada saya untuk disampaikan pada malam hari ini adalah Muharram sebagai titik awal perjalanan menuju surga. Ya, karena ya sebagaimana kita mengetahui bahwa satu Muharram
memang adalah tahun baru Islam yang dulu sebenarnya inisiatif penentuan hijriyah itu dari hijrahnya Nabi itu sebenarnya babnya atau spiritnya adalah spirit izzah. Spirit izzah itu artinya adalah spirit kemuliaan. Karena kalau babnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, maka itu sudah dipakai oleh masyarakat Arab sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus menjadi nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya, jadi sudah ada Muharram, sudah ada Safar, sudah ada Rabiul Awal, sudah ada Rabiul Tsani, sudah ada Jumadal Ula, sudah ada Jumadal Tsaniyah, sampai Dzulhijjah. Itu adalah nama-nama yang sudah familiar bagi masyarakat Arab. Ya, hanya saja pada saat Umar bin Khattab itu diangkat menjadi khalifah, maka Umar itu menentukan kira-kira dari sekian banyak peristiwa yang terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW, itu kira-kira peristiwa mana yang itu kita sepakati sebagai tahun pertama dalam Islam. Umar sendiri menjadi khalifah itu tahun 13 Hijriah. Ya, tahun 13 Hijriah. Dan itu artinya adalah setelah 25 tahun dakwah Nabi, Umar baru jadi khalifah. Dan di situ Umar menentukan, yuk 1 Hijriah ini atau penetapan tahun pertama dalam agama kita, itu kita mulai dari mana? Dan Umar harus menentukan itu. Kenapa? Karena Umar nggak pengen ikut-ikutan agama yang lain. Ya, jadi penentuan hijriah itu dulu spiritnya adalah spirit izzah, spirit kemuliaan, bahwa kita beda, ya, dengan agama-agama lain. Ya. Oke, baru dari sekian banyak peristiwa diusulkan kepada Umar, lalu dipilih dari sekian banyak peristiwa itu yang paling penting dan itu mengubah wajah peradaban Islam, itu adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya, hijrah sendiri sebelum Nabi dari Mekah ke Madinah sudah 3 kali terjadi, Pak. Hijrah ke Habasyah pertama, hijrah ke Habasyah kedua, sama hijrah ke Taif. Baru yang keempat hijrah ke Madinah. Dan yang dipilih sebagai tahun pertama dalam Islam itu adalah tahun di mana di dalam tahun itu Rasulullah Muhammad SAW hijrah. Nah itu ya, akhirnya ditentukanlah, oh berarti kalau hijrahnya Nabi ya berarti pada saat itu Umar jadi khalifah, kan itu ya, ya berarti kita ini ada di tahun sekian belas Hijriah. Nah itu ya. Nah tahun di dalamnya Rasulullah Muhammad SAW hijrah itu adalah ya tahun 1 Hijriah itu. Walaupun sebenarnya hijrahnya Nabi tidak di bulan Muharram. Ya, hijrahnya Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Maka Rabiul Awal itu istimewa. Itu bulan lahirnya Nabi. Ya. Kemudian itu bulan wafatnya Nabi dan itu bulan hijrahnya Nabi. Dan bahkan dalam beberapa riwayat itu disebutkan bahwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah itu juga 12 Rabiul Awal. Gitu ya. Jadi Nabi itu hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Oke, tapi kemudian Rabiul Awal waktu Nabi hijrah itu kapan? Itulah yang dijadikan sebagai tonggak pertama penetapan tahun 1 Hijriah. Sama ya, kalau di dalam kalender Masehi, penghitungan
peredaran matahari, ya ada Masehi. Tahun barunya adalah 1 Januari, gitu ya. Tapi 1 Januari itu bukan kok lahirnya Nabi Isa. Itu ditetapkan sebagai tahun 1 Masehi karena di tahun itu Nabi Isa alaihissalam lahir. Tapi yo Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu sudah biasa dipakai oleh masyarakat Eropa hari itu. Nah, itu ya. Baik. Jadi seru sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebatas review saja ya, untuk mengembalikan semangat hijriyah. Karena ternyata dulu penetapan hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama hijriyah itu adalah babnya bab izzah. Babnya adalah bab kita itu mulia, kita nggak boleh ikut-ikutan agama lain karena kita memiliki konsep yang istimewa. Nah itu ya. Jadi spiritnya itu Pak, spiritnya nggak mau ikut-ikutan. Padahal kalau Umar itu nggak menetapkan 1 Hijriyah, hijrahnya Nabi sebagai tahun 1 Hijriyah juga nggak dosa. Kenapa? Rasulullah Muhammad SAW selama di kota Mekah dari tahun 1 Hijriyah sampai 11 Hijriyah beliau wafat, beliau nggak pernah menetapkan tahun hijrah beliau sebagai tahun pertama Hijriyah, nggak pernah, gitu ya. Tapi di zaman Umar, Muslimin ini sudah luas wilayahnya Pak, dan Umar itu paling anti kalau ikut-ikutan. Makanya di zaman Umar juga nanti Muslimin itu pertama kali nyetak uang dinar yaitu emas dan dirham yaitu perak. Padahal hari itu sudah ada dinar sama dirhamnya Quraisy, dinar sama dirhamnya Persia, dinar sama dirhamnya Romawi. Mereka juga menggunakan emas dan menggunakan perak. Dan nggak dosa jual beli pakai dinarnya Romawi, pakai dinarnya Persia, nggak dosa. Cuma Umar harus nyetak itu sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kita ini adalah umat yang mandiri, umat yang memiliki izzah dan kemuliaan. Nah itu ya. Jadi itu spiritnya tuh. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hijriyah atau hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah, maka di sesi 1 sampai Isya saya tak berbicara tentang hijrah fisik dulu. Baru nanti pada Isya di sesi 2 ya Pak ya. Nanti saya tak berbicara tentang hijrah hati. Nah itu baru kemudian kita masuk ke tema kita sebagai titik tolak untuk perjalanan menuju surga. Nah itu ya, supaya kita selalu mereview perjalanan hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah itu adalah peristiwa yang sangat mengagumkan. Peristiwa itu saya memotret bahwa hijrah Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah itu adalah pertemuan antara wahyu Allah dengan kecerdasan seorang mukmin. Ya, itu antara wahyunya Allah dengan kecerdasan seorang mukmin. Jadi bagaimana seorang mukmin itu cerdas membaca perintahnya Allah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW ketika diperintahkan untuk hijrah, maka Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah duluan. Adapun Nabi hanya akan hijrah kalau Nabi sudah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Ya, jadi hijrahnya Nabi itu nunggu komando dari langit. Kenapa? Karena nanti kalau komando dari langit belum turun, Jibril belum ngasih aba-aba untuk Nabi melakukan hijrah, maka yang nanti akan terjadi adalah seperti hijrahnya Nabi Yunus alaihissalam. Oh, Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus itu asalnya di Irak, Pak. Oke, kemudian Nabi Yunus itu hijrah sebelum diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Makanya kemudian Nabi Yunus alaihissalam
itu nanti berjalan ke barat, mau ke pantai yang ada di Palestina karena mau melewati laut Mediterania. Ya, makanya tahun 2018 ketika saya ke Palestina itu saya mampir di petilasannya Nabi Yunus alaihissalam. Bukan makamnya, bukan, tapi petilasan. Ya, dulu waktu terlempar dari dalam perut ikan, kemudian beliau pengen balik ke Irak lagi, beliau istirahat di situ. Ya, Nabi Yunus itu ketika diundi 3 kali namanya keluar terus, akhirnya dia diputuskan untuk dibuang ke laut. Karena ada pamali, kalau badai tiba-tiba datang ini pasti ada orang yang sedang melarikan diri. Entah itu budak, kan itu ya. Adapun Nabi Yunus yang melarikan diri sebelum Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan itu makanya Allah Subhanahu wa taala persulit hijrahnya. Kurang lebih begitu. Ditelan ikan. Ya, riwayat Imam Al-Baghawi menyebutkan 40 hari 40 malam. Sampai akhirnya dimuntahkan kembali, dan alasannya cuma satu. Ya, bahwa Yunus itu hijrah sebelum diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Yunus melihat kaumnya ini didakwahi nggak berubah-berubah, Pak. Ya, makanya Allah mengatakan wa dzannun idzahaba mughadiban. Dan coba kalian ingat-ingat lagi Dzunnun Yunus alaihissalam ketika pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ya, saya pengen mengartikan ngambek, tapi masa Nabi ngambek kan nggak mungkin. Marah, Pak. Melihat dinasehati, kemudian dikasih arahan, diajak dialog, nggak berubah-berubah, tinggal. Cuma Allah belum memerintahkan untuk hijrah. Bayangkan. Ya. Makanya Nabi Muhammad pun juga tetap di kota Mekah, padahal yang lainnya sudah pada berangkat hijrah. Ya, jamaah sekalian tentu tahu hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dengan terang-terangan dia menantang, yuk siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, besok aku mau hijrah, tak tunggu. Di balik Gunung Abul Qubais ini. Gunung Abul Qubais itu gunung dekatnya Bukit Sofa itu loh, Pak. Ya, yang dibangun sebagai hotel kerajaan itu. Tak tunggu di sana. Dan itu nanti ada sahabat yang lain itu hijrah dari kota Makkah ke Madinah, semuanya melakukan perjalanan hijrah karena sudah ada perintah dari Allah untuk hijrah. Cuma Nabi Muhammad secara spesifik belum diperintahkan untuk hijrah. Ya, dan Nabi Muhammad selalu menanti instruksi itu. Begitu dikasih instruksi oleh Allah untuk hijrah, maka lihat ini, Pak. Ya, ini betapa cerdasnya Nabi kita. Oke, begitu diperintahkan untuk hijrah, maka Nabi itu langsung mengatur strategi langkah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi nggak sporadis, nggak asal semangat, Pak. Hijrah nih, hijrah, iya, ayo hijrah, temui Abu Bakar, langsung jalan, habis. Ya, dan ini menunjukkan betapa cerdasnya kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW. Begitu diperintahkan untuk hijrah, maka satu, Nabi langsung ke rumah Abu Bakar. Yang Nabi datang ke rumah Abu Bakar di waktu yang tidak biasa Nabi datang ke rumah Abu Bakar. Jadi bayangkan, Pak, Nabi itu silaturahminya itu kalau di luar waktu yang biasa beliau bersilaturahmi itu ada kode, ada isyarat. Sahabat paham. Kenapa? Karena hari itu di kota Mekah, mata-mata musyrikin itu bertebaran di mana-mana, Pak. Ya, makanya tahun berapa itu? Tahun 2014 atau 2015 itu saya waktu ke Islamic Book Fair itu ya melihat ada buku, Pak. Itu waktu itu didiskon jadi Rp5.000, tapi bukunya keren. Judulnya adalah Spionis dan Intelijen di Negara Nabi.
Jadi saya itu kalau baca sirah nabawiyah gitu ya, kayak hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu yang lebih keren ketika kita mengkajinya dari perspektif ilmu intelijen. Ternyata Nabi itu menggunakan kecerdasan ya, dan menggerakkan intel-intelnya. Itu keren Pak, keren banget. Artinya hijrah itu nggak sporadis, asal hijrah, asal berangkat, itu udah dirancang semuanya. Datang ke rumah Abu Bakar siang hari Pak, ya, siang hari, dan ba'da zuhur itu tidak biasanya Nabi itu datang ke rumah Abu Bakar. Lah disitulah Abu Bakar mengatakan bahwa as-suhbah ya Rasulullah, apakah ini artinya engkau minta aku untuk menemanimu wahai Rasulullah? Ini ya. Kemudian Rasulullah mengatakan iya. Lalu Abu Bakar mengatakan, aku sudah menyiapkan 2 kendaraan. Bayangkan Pak, jadi kendaraan disiapkan. Oke, kemudian Abu Bakar mengatakan, apakah ini artinya engkau meminta aku sebagai temanmu untuk hijrah? Nabi mengatakan iya. Makanya para ulama mengatakan Pak, ya, para ulama mengatakan bahwa kamu itu dalam perjalananmu menuju Allah, kamu itu butuh teman, ya, walaupun kamu seorang nabi. Wong nabi aja butuh ditemani oleh Abu Bakar. Maka dalam perjalanan ketaatanmu kepada Allah, kamu itu tetap butuh teman, nggak bisa sendirian. Nah itu ya. Padahal Nabi Muhammad itu Pak, mohon maaf, itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di peristiwa Isra itu sendirian. Artinya, lah kalau cuma Mekah ke Madinah kan lebih dekat jauh dibanding dari Mekah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Tapi karena ini perjalanan yang berbeda, ini adalah ya perjalanan untuk membangun peradaban. Maka bayangkan, Nabi itu hebat, sebenarnya nggak butuh teman. Tapi Nabi itu mengajarkan kepada kita, kamu dalam perjuangan sehebat apapun, kamu tetap butuh teman. Sehebat apapun. Oke, akhirnya Nabi dikasih kendaraan gratis oleh Abu Bakar, tapi Nabi mengatakan tidak. Nanti sampai Madinah tak bayar, tak beli kendaraannya. Nah itu ya. Dan itu memang Nabi mengajarkan kepada kita, Nabi mengajarkan kepada kita mentalitas orang kaya Pak. Ya, jadi kaya itu bukan pada masalah jumlahnya harta yang kita miliki, tapi kaya itu masalah mentalitas. Orang duitnya banyak tapi masih korupsi, itu mentalitasnya miskin. Seberapa banyak sih makan dia setiap hari? Seberapa banyak makan dia setiap dalam 1 tahun dan keluarganya? Tidak banyak Pak. Kan itu ya. Maka Nabi itu bayangkan, mau dikasih gratis kendaraan sama Abu Bakar, nggak mau, tak bayar Abu Bakar. Bahkan nanti Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi itu kan sebenarnya milik 2 anak yatim, ya, yang diasuh oleh salah seorang sahabat Ansor. Begitu untanya Nabi sampai di tempat itu, biarkan aku akan tinggal di tempat untaku ini berhenti. Ternyata berhentinya di tanah milik 2 anak yatim yang diasuh oleh sahabat Ansor. Yang mengasuh bilang, wahai Rasulullah, itu aku kasihkan saja, aku hadiahkan. Nabi mengatakan tidak, aku bayar. Ya, makanya nanti para sahabat di kota Madinah itu Pak, nggak hanya yang duitnya banyak kayak Abdurrahman bin Auf, nggak hanya yang duitnya banyak kayak Utsman bin Affan, tapi bahkan yang biasa-biasa kayak Khabbab bin Aras, ya, kayak Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sahabat-sahabat yang hartanya tidak banyak itu kalau di kota Madinah ada orang dari luar Madinah datang ke kota Madinah, pasti nganggep semuanya orang kaya. Kenapa? Karena mereka itu pantang untuk meminta-minta. Kenapa mereka pantang meminta-minta? Nabi sendiri yang mencontohkan.
Bayangkan Pak, ya kendaraan mau dikasih Abu Bakar, enggak, tak bayar nanti. Ya, kemudian rumah sama masjid mau dikasih oleh sahabat Ansor, enggak, nanti aku bayar. Dan itulah yang kemudian dicontoh oleh para sahabat, sehingga ketika harta mereka itu tidak melimpah, kadang untuk dimakan hari itu aja nggak ada Pak sahabat itu, tapi mereka pantang untuk meminta-minta. Mereka cuma ngasih isyarat. Kalau badai isya, sahabat-sahabat ahlu sufah itu yang nginep di masjid Pak, fokus belajar, nggak kerja. Yang nafkahnya, makannya ditanggung oleh sahabat-sahabat yang kaya. Itu kalau badai isya perutnya lapar, itu tinggal duduk di pintu masjid. Selesai isyaan mereka tinggal duduk. Ngapain? Nggak minta, hanya duduk, nyantai, zikir. Tapi sahabat-sahabat yang duitnya banyak, paham, ditepuk pundaknya, diajak pulang ke rumah, diajak makan. Jadi ada kepekaan sosial yang sangat tinggi. Yang kaya peka, itu ya. Kemudian yang tidak kaya itu tidak punya mentalitas meminta-minta. Dan itu suasana sosial masyarakat Madinah itu begitu. Kenapa? Nabi ngajarinya begitu. Ini sudah isya Pak, 19.06, 2 menit lagi ya. Oke, baik. Jadi begitu diperintahkan hijrah, Nabi langsung buat rencananya. Rencananya bagaimana? Oke, kalau tadi kita bicara tentang Nabi yang nggak mau gratisan. Yang kedua, dibuat. Nanti kita akan berangkat di malam hari. Oke. Kemudian setelah berangkat di malam hari, nanti yang akan kita pilih untuk menjadi pemandu dari Mekah ke Madinah adalah Abdullah bin Uraikid. Itu orang musyrik, tapi profesional. Oke, nanti Abu Bakar kita, kalau ini Mekah, ini Madinah, maka mestinya dari Mekah itu Nabi langsung ke utara nyampe Madinah. Tapi nanti kita harus mengecoh musyrikin dulu. Kita ke selatan, ke Gua Thur, sembunyi 3 hari 3 malam di sana Pak. Baru kemudian kita akan bertolak ke utara. Diatur strateginya. Jadi kita bisa bayangkan, ini Mekah, ini Madinah, mestinya tinggal begini Pak. Tapi Nabi ke selatan dulu, baru kemudian ke utara. Itu bagi saya kecerdasan yang luar biasa. Dan memang mestinya orang beriman itu cerdas seperti itu. Baik, kita break dulu ya Pak ya untuk sholat. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.